Kuantan dalam rangka memperingati 1 Muharram 1443 Hijriah. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para juri yang arif lagi bijaksana, World Resource Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia memiliki 12% spesies binatang mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi, lebih dari 1.500 spesies burung, dan perairannya didiami 25% dari spesies ikan di dunia. Akan tetapi, hutan Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Penebangan hutan yang tidak terkendali, kebakaran hutan yang tidak teratasi menyebabkan terjadinya penyusutan hutan secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Sementara itu, secara global telah terjadi kerusakan yang telah mengkhawatirkan, mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, mencairnya es di kutub, perubahan ekologi, dan berbagai bencana di berbagai belahan dunia. Bahkan belakangan ini ditemukan kasus pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan laut diiringi kepunahan spesies binatang tertentu. Bila kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk kita semua, maka kerusakan lingkungan akan semakin parah, yang pada gilirannya akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup umat manusia yang sebagai pewaris alam semesta dan segala isinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Melestarikan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan mengawali syarahan ini, dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20, Allah berfirman,
syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami jadikan untukmu keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya. Para juri yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 7 halaman 111 menjelaskan bahwa Allah menumbuh kembangkan bumi dengan aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup manusia. Allah menciptakan bumi seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami manusia dan dimanfaatkan dengan bercocok tanam di atasnya. Diciptakannya pula jurang-jurang yang dalam dialiri sungai-sungai kecil kemudian bersatu menuju samudra luas. Diciptakannya pula di bumi itu gunung-gunung yang menjulang ke langit kemudian dihiasi oleh aneka ragam tanam-tanaman yang menghijau yang menyenangkan hati orang-orang yang memandangnya. Pada Al-Quran surah Al-Hijr ayat 20 tersebut, Allah menjelaskan tentang anugerah yang tidak terhingga kepada manusia, yaitu diciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah ciptakan tanah yang subur, Allah ciptakan air yang dapat diminum dan menumbuhkan tanam-tanaman. Allah jadikan laut yang hidup di dalamnya bermacam-macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang yang tidak terhingga harganya. Kesemua ini Allah ciptakan secara berkeseimbangan. Bila terjadi gangguan terhadap keharmonisan dan keseimbangan itu, maka when environment there must be according change in life. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Maka akan terjadinya kerusakan yang pasti berdampak pada manusia, baik yang merusak maupun yang merestui kerusakan itu. Namun sekarang fenomena kerusakan alam tampak nyata di hadapan kita, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ini semua sebagai tanda terjadi kerusakan keseimbangan sehingga terjadinya ketidakharmonisan alam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Rum ayat 41 yang berbunyi,
terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Asfahani menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah volume 11 halaman 78 menjelaskan bahwa kata al-fasad pada ayat tersebut adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Ayat tersebut juga menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya al-fasad. Berarti daratan dan lautan sebagai tempat terjadinya kerusakan. Juga berarti daratan dan lautan itu sendirilah yang rusak. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bencana yang datang silih tangan manusia yang mengeksploitasi alam tanpa diiringi upaya menjaga kelestariannya. Keangkuhan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik dalih sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan lingkungan, sehingga yang tampak adalah krisis lingkungan, polusi dan malapetaka atomik, Erupsi gunung yang menelan korban jiwa, serta kebakaran hutan yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syariati Islam mulai dari halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tingkat kerusakan tidak semakin parah. Yang pertama, memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan besarnya dampak bahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia apabila terjadi kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan disertai hukuman bagi pelaku perusak lingkungan hidup. Yang keempat, menjalin kerjasama antara berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam upaya menjaga kelestarian hidup. Para juri yang kami muliakan, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, melestarikan lingkungan hidup merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Al-Quran, dan semua ini tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kemaslahatan, keseimbangan, keharmonisan, kelangsungan hidup umat manusia dan seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini. Yang kedua, kerusakan lingkungan hidup merupakan fenomena yang lahir dan nyata di hadapan mata kita yang disebabkan oleh perilaku tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, rakus, semena-mena, dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Kerusakan lingkungan bukan fenomena alam, bukan pula terjadi tanpa sebab dan alasan. Namun, kerusakan itu mutlak tangan manusia. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.